Ya, oke guys ya. Em, Shalom buat semua yang ada di sini. Oke, gue hari ini pengen bahas soal yang lagi viral, of course, yaitu Brian Syawarta ya. Ya, ini Kristen progresif. Dan oke, kita dengar dulu statementnya. Kalau Habib Ja'far nggak masuk surga, dia masuk neraka karena dia bukan anak Tuhan Yesus. Gue ikut dia aja deh. Gue berani ngomong seperti itu karena kalau memang Tuhan gue nggak kayak gitu, gue nggak sembah dia. Jangan pernah berpikir bahwa kasih kita itu lebih baik. Kasih kita tuh kasih Kristus. Kristus adalah kasih. Titik simpel. Ya. Karena ketika gue terpisah. Oke, ya ini adalah statementnya dari Brian Syawarta ya, yang tiba-tiba menimbulkan kehebohan gitu ya guys, kehebohan di dunia Kristen di Indonesia. Beberapa langsung kebanyakan bingung ya, ini sebenarnya siapa dan Kristen progresif itu apa ya. Jadi sebenarnya kalau lu sekolah teologi ya di Indonesia ini, terutama di STT Jakarta gitu ya, ini paham yang seperti si Bra ini hal biasa gitu ya, hal biasa, dan itu sering diajarkan ya, terutama STT Jakarta yang terkenal liberal ya. Jadi bisa dikatakan Kristen progresif itu mirip Kristen liberal nggak? Bisa ya, sangat bisa. Nah, dalam salah satu videonya, kalau lo pengen tahu siapa si Brian Syawarta ini ya, dia pernah bilang bahwa dia adalah murid dari Joas Adi Prasetya ya, dimana lu tahu dia adalah dosen di STT Jakarta ya, dosen, dan dia juga lulusan STT Jakarta ya. Lu bisa lihat dia sekarang, kalau tidak salah, dia jadi pendeta di GKI Pondok Indah, si Pak Joas ini Adi Prasetya. Yang kalau memang mau ikutin tulisannya Pak Joas ya memang itulah ya, tulisan seorang Kristen liberal seperti itu ya. Jadi apakah ini sesuatu yang baru banget? Enggak juga gitu, enggak juga ya. Ya biasanya kalau yang lu sekolah teologi, apalagi sebenarnya di tempat teologi biasa, STT biasa juga sebenarnya diajarkan soal itu, tapi yang lebih kuat itu memang kalau lu ada di STT Jakarta, lu hal semacam ini common banget, cukup sering bakal lu temuin ya. Nah, Kristen progresif ya, apa itu sih Kristen progresif ya? Jadi Kristen progresif itu adalah semacam kerelaan ya untuk mempertanyakan tradisi ya, dan penerimaan akan betapa diversnya ini umat manusia gitu ya, dan penekanan yang kuat akan keadilan sosial dan peduli kepada orang-orang miskin dan yang tertindas ya. Nah, itu kira-kira Kristen progresif, hampir mirip Kristen liberal ya. Ya bahkan kalau dikatakan kadang banyak orang suka kebalik-balik dua-duanya, dan perbedaannya juga nggak terlalu mencolok ya. Apa beda duanya ya? Jadi progresif Kristen itu adalah semacam penulisan ulang kembali ya, elemen-elemen yang penting dan esensial dari pengajaran Alkitab ya, agar bisa cocok sesuai dengan nilai-nilai sekuler Barat. Nah, inilah John yang gue bilang sebagai Kristen progresif. Nah, Kristen progresif ini cenderung untuk memilih grup-grup ya, atau kelompok masyarakat yang mereka rasa sebagai kelompok yang underdog ya, tertindas ya. Dan kemudian mereka membaca Alkitab itu sebagai sebuah lensa yang akan menolong orang-orang ini di grup-grup yang tertindas ini untuk mencapai aktualisasi diri mereka sendiri ya. Nah, bagi banyak penginjil ya, evangelicals ya, Kristen progresif ini terasa seperti sesuatu yang baru, fresh dan relevan ya. Tapi sebenarnya ini tuh cuma ulangan aja, replay ya dari gerakan liberalisme yang dulu muncul di Protestan ya. Sebenarnya hal ini ngaruh karena sebenarnya Protestan liberal itu salah satu dari gerakan yang atau agama yang paling cepat mati ya, di dunia. Oke. Jadi sepintas sekarang lu udah tahu si Brian Syawarta ini dari mana? Ya, gurunya siapa? Ya, gurunya lu udah tahu. Ya, Pak Joas Adi Prasetya, dosen STT Jakarta, dan dia kira-kira kayaknya
Saya pribadi nggak tahu ya dia ini kuliahnya di mana, apakah dia ada sekolah STT atau tidak, atau sudah jadi pendeta, saya nggak tahu. Tapi kemungkinan kalau memang dia sekolah STT, kemungkinan pasti di STT Jakarta ada bau-baunya, karena dia bilang Pak Joas itu gurunya. Ya dapat ajarannya dari situ pasti. Ya makanya banyak ya mahasiswa Alkitab yang sekolah di STT Jakarta malah keluar jadi liberal, jadi mau tidak percaya Alkitabnya. Itu memang dampak dari ajaran yang cukup common di STT Jakarta ya, termasuk produknya salah satunya harusnya ya saya nggak terlalu pasti apakah dia betul sekolah di sana. Kemungkinan dia memang betul dari sana si Brian ini. Nah kalau lu tanya juga ya, ini salah satu Kristen progresif ya, cirinya apa sih? Dia punya komunitas yang memang friendly lah ya, teman komunitas, ada worshipnya, ada servisnya, ada pelajar studinya, ada doanya, ada meditasi, ada perenungan, ada keeping faith ya, iman gitu ya, terus ada dogma. Tapi dia juga akan mensupport. Jadi ini deh, Kristen progresif itu juga akan mensupport LGBTQ ya, gay, lesbian. Dia akan support seperti itu, dan juga mengakui mereka, dan sains dan teknologi diutamakan ya, mempertanyakan ya, exploring juga, justice seeking ya, mencari keadilan. Nah, mencari keadilan. Jadi mereka sangat suka dengan orang-orang yang tertindas ya, akan berusaha menolong ya, termasuk LGBT kan mereka menganggap ini sebagai orang-orang yang tertindas, maka mereka akan membela ya. Peacekeeping ya, mereka mungkin akan jadi semacam aktivis. Kalau di Amerika sekarang mungkin seperti woke ya, dan mereka juga sangat mencintai agama lain ya. Nah ini guys, jadi sekedar ajarannya ya, dari Kristen progresif ini. Dia mirip liberal lah, kalau menurut gue mirip liberal ya, mirip, nggak terlalu berbeda jauh ya. Gue pribadi ya sebenarnya nggak oke. Yang gue kurang suka sebenarnya sah-sah aja orang berpendapat, sah-sah aja ya bro, sah-sah aja. Misalnya gue merasa kita bukan firman Allah, iya sah-sah aja, tapi lu jangan lagi mengaku diri Kristen. Itu problemnya. Ya boleh dong, boleh nggak manusia berpendapat seperti itu? Boleh, sangat-sangat boleh kalau menurut gue ya. Tapi masalah ketika dia ada di dalam ruang lingkup Kristen. Nah ini yang gue kurang suka dari Kristen liberal ataupun ya progresif ya, mungkin dekat-dekat lah berdua itu ya. Seperti kita lihat banyak pendeta-pendeta liberal ada di gereja ya. Mereka tidak mengimani Alkitab sebagai firman Allah. Basically dalam banyak banget gue temuin pendeta-pendeta liberal itu mereka tidak mengimani Alkitab. Sebenarnya sudah tidak mengimani Alkitab sebagai firman Allah gitu. Tidak mengimani, tapi mereka tidak mau keluar. Nah ini tindakan yang menurut gue cukup pengecut inilah yang gue temui ya. Mereka cari makan di Kristenan, di jemaat-jemaat, di gereja-gereja ya, mereka cari makan gitu kan, tapi nggak mau keluar. Mereka cari makan tapi terus menyerang Alkitab juga. Di sisi lain mereka menyerang Alkitab tapi mereka tidak mau keluar juga, terus mau menikmati uang di situ loh. Nah inilah menurut gua sesuatu yang tidak gentleman gitu loh. Nah demikian juga sekarang misalnya kita nongol si Brian ini Brian ini bro, tahu dia bilang gue pendeta. Ya pendeta dari mana gitu kan, sinode mana yang mentarbiskan dia gitu loh ya. Dan namanya pendeta itu pasti di gereja, tapi lucunya ya lu bisa lihat sendiri dia tidak mengimani firman Allah Alkitab sebagai mungkin dia mengimani sebagian, mungkin ya, tapi dia tentu tidak mengimani 100% lah. Mungkin itu ya, seperti yang lihat lagi kalau gue putar lagi videonya ya. Bentar, gue putar dulu. Kalau Habib Ja'far nggak masuk surga, dia masuk neraka karena dia bukan anak Tuhan Yesus. Gue ikut dia aja deh. Nah ini gue berani ngomong seperti itu karena kalau memang Tuhan gue nggak kayak gitu, gue nggak sembah dia. Nah ini aja bro, yang gue kurang suka dari orang Kristen liberal gini ya, termasuk dia lah progresif ini.
dia menolak Alkitab sebagai kebenaran firman Tuhan. Nggak masalah, sah-sah aja. Tapi dia memaksakan bahwa pandangan gua itu yang paling benar. Ya, dan Tuhan harus ikutin apa pandangan gua. Ini kan nggak benar gitu. Jadi kalau menurut dia bahwa Tuhan misalnya suatu hari di Alkitab melempar seseorang ke neraka, misalnya, dan itu tidak sesuai dengan versi keadilannya, versinya mungkin si Brian ini, dia tidak akan mau menyembah Tuhan. Nah, ini kan semacam sifat kekanak-kanakan, ngambekan, ya. Ngambek ini sama seperti kalau misalnya lu protes, kenapa negara ini membuat peraturan pajak, misalnya pajak ya, itu misalnya dari pajak penghasilan lu 5%, ya kalau lu di bawah penghasilan 70 juta, 60 juta, 5%, dan lu protes, dan lu bilang, gue nggak mau nggak akan tunduk pada presiden, nggak mau diperintah pada presiden yang menerapkan kebijakan aturan pajak 5%. Nah, ini konyol, ini adalah sifat kekanak-kanakan. Jadi gue melihat di orang-orang Kristen liberal ini, gue perhatikan mereka punya sifat kekanak-kanakan. Gue perhatikan, kalau tidak sesuai dengan pemikiran gue tidak mau menyembah. Ini kan gue tidak mau mempercaya ini sebuah sifat yang kekanak-kanakan menurut gue. Ya, jadi gue pribadi kalau ketika gue melihat Brian ini sebenarnya bukan hal yang baru. Gue pribadi ini bukan hal yang baru, banyak ya. Tapi pattern yang sama gue jumpai di mereka adalah mereka ini sebenarnya nggak bisa, gimana ya? Mereka memaksakan Tuhan harus versi mereka gitu. Tidak membiarkan Alkitab berbicara sendiri. Tuhan versi Alkitab itu seperti apa? Contoh, apakah Tuhan versi Alkitab? Kita tidak bicara doktrin gereja dulu, bro. Kita tidak bicara doktrin gereja dulu. Alkitab berbicara tidak bahwa Tuhan tidak setuju dengan LGBT? Berbicara, bahkan itu dokumen mati. Itulah Tuhan versi Alkitab. Tapi menurut orang-orang dari progresif dan liberal ini, wah nggak benar ya. Nggak mungkin Tuhan seperti itu, sehingga mereka akhirnya mengatakan bahwa Alkitab itu salah karena tidak sesuai dengan pikiran mereka. Menurut gue itu kanak-kanakan. Tapi sebenarnya boleh nggak lu bilang lu nggak setuju itu? Ya boleh, lu out aja dari kekristenan, lu menciptakan sebuah agama baru sendiri, boleh, sebenarnya sangat boleh. Cuman masalahnya yang gue bilang tadi, ya tindakan semacam seperti pengecut gitu loh. Maksud gue, lu ada di kekristenan, mengaku pendeta, dan lu dapat duit pun dari kekristenan, dari Alkitab gitu, tapi dari gereja gitu, tapi lu tidak, lu menyerang. Di satu sisi lu dapat duit, tapi di satu sisi lu menyerang. Itu tindakan yang sangat menurut gue bisa dikatakan pengecut dan kekanak-kanakan lah, dan pengecut juga kalau menurut gue sih. Nah, kalau gue dari situ ya bro ya, memandang dari kasusnya Brian ini, dan ke depan dia tadi gue dengar sih dia udah bikin video klarifikasi bahwa dia percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Ya itu kontradiksi dia, apapun statement satu A dia bilang gini, statement ini bilang begini ya. Kehadirannya orang-orang misalnya seperti ini, pada akhirnya kan nanti dia akan mensupport LGBTQ dan segala macamnya ya. Kalau lu mau lihat sekarang apa yang terjadi di Amerika dengan mereka sistem woke-nya itu di Amerika menjadi negara yang hancur. Orang sibuk memperdebatkan gender kelamin gua apa, cewek, cowok, atau natural, atau segala macam ya. Akhirnya jadi kacau, society jadi kacau karena kita membenarkan tindakan-tindakan seperti ini ya. Boleh jadi gue bisa bilang ya, Kristen liberal atau Kristen progresif ini dan Kristen progresif ini itu secara akademis itu banyak cacatnya. Logika mereka itu sangat tidak masuk. Logika bukan logika yang akademis menurut gua. Mereka boleh mengaku mereka sangat akademis dan sangat saintifik, tapi menurut gua mereka itu kanak-kanakan. Ya, kalau tidak sesuai dengan pikiran gua berarti nggak benar. Ini doesn't make sense. Nah, oke, itu aja dari gua ya, bro, hari ini ya. Sampai ketemu lagi video gua berikutnya. Oke.